Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Kusuma Trisnandi Putra Rusmujaya dengan NIM 119206445. Baik, di sini saya akan mempraktikkan materi mengenai alat indera yaitu bintik buta pada mata kuliah praktikum fisiologi hewan. Nah, adapun tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui bintik buta. Praktikum ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober tahun 2021. Landasan teori. Alat indera adalah alat tubuh yang berguna untuk mengetahui keadaan di luar tubuh. Alat indera itu disebut juga panca indera karena terdiri dari 5 indera, yakni indera penglihat, mata, indera pendengar itu telinga, indera pembau atau pencium itu hidung, indera pengecap itu lidah, dan indera peraba itu kulit. Nah, mata adalah sistem optik yang memfokuskan berkas cahaya pada fotoreseptor dan mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf. Ini menurut buku Irna Ningtyas tahun 2016. Nah, cara kerja organ mata adalah dengan mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi impuls elektrokimia pada sel saraf. Fungsi mata selain sebagai alat penglihatan adalah sebagai alat komunikasi maupun estetika. Secara umum, mata mempunyai bagian luar mata untuk melindungi mata dari objek asing seperti debu, asap, dan keringat. Contoh bagian luar mata adalah alis, kelopak mata, dan bulu mata. Sedangkan bagian dalam mata berfungsi untuk memproses cara kerja mata agar mata bisa melihat. Adapun bagian dalam mata antara lain kornea, pupil, iris, retina, sklera, lensa mata, saraf optik, fluoroid, dan titik buta. Alat dan bahan. Pada praktikum ini menggunakan alat yang pertama yaitu ada kertas manila, kedua ada spidol, yang ketiga ada penggaris, dan yang terakhir ada gunting. Langkah kerja. Langkah pertama, sediakan kertas manila dengan ukuran 4x10 cm. Lalu, buatlah tanda positif dengan tanda titik dan garis setengah milimeter pada kertas dengan jarak antara positif dan titik sejauh 10 cm. Selanjutnya, peganglah kertas dengan tangan kiri sejauh 50 cm di depan mata. Tanda titik dipasang di sebelah dalam, kemudian pusatkan pandangan mata kiri pada tanda titik dan mata kanan ditutup. Dengan mata kiri tetap berpusat pada tanda titik, dekatkan kertas perlahan-lahan hingga tanda positif hilang dan tampak kembali. Lakukan percobaannya 3 kali, lalu ukur dan catat pada jarak berapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa tanda positif tampak kembali. Selanjutnya, peganglah kertas sejauh 50 cm di depan mata. Tanda titik dipasang di sebelah kiri, kemudian pusatkan pada mata kanan pada tanda positif dengan mata kiri ditutup dan dekatkanlah kertas perlahan-lahan hingga tanda titik hilang dan tampak kembali. Kemudian catat pula pada jarak berapa tanda titik hilang dan pada jarak berapa pula tanda titik kembali. Ulangi percobaan hingga 3 kali. Berikut adalah tabel hasil pengamatan pada mata kanan dan mata kiri ketika ditutup dan ketika jarak pada waktu tanda positif hilang dan tampak kembali, serta pada jarak pada waktu tanda titik hilang dan titik kembali. Pertanyaan dan jawaban. 1. Apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Jawabannya, dari hasil pengamatan di atas, tanda positif digunakan untuk mengetahui titik atau jarak bintik buta yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini bisa terjadi jika bayangan dari tanda positif tersebut masuk ke dalam
daerah bintik buta. Nah, bintik buta pada setiap orang berbeda-beda. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali. Apa sebabnya? Jawabannya yaitu pada jarak tertentu tanda positif hilang karena tanda tersebut dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga tanda tersebut hilang atau tidak terlihat. Hal ini disebabkan karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya sehingga pada saat tanda tersebut muncul kembali karena retina sudah mampu menangkap cahaya sehingga bayangan tampak jelas dan dapat terlihat kembali. Pertanyaan ketiga, adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Jawabannya tidak ada, karena buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu dan bisa juga disebabkan oleh faktor genetis. 4. Orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap, tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangannya menjadi gelap. Ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi. Jelaskan. Nah, jawabannya, orang yang berpindah dari suatu ruangan yang gelap secara tiba-tiba penglihatannya berkurang. Hal ini terjadi karena di dalam mata sel batang yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya, dalam waktu adaptasi tersebut mata kurang untuk melihat, sehingga ketika pindah ke dalam ruangan yang gelap akan berkurang. Hal ini berhubungan dengan bayangan benda dibiaskan masuk ke dalam titik buta, sehingga mata tidak jelas untuk melihat karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya. Jadi, hal tersebut ada kesamaannya dengan hilangnya tanda positif karena tanda tersebut dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga tanda tersebut hilang atau tidak terlihat. Hal tersebut dikarenakan pada bintik buta tidak mempunyai reseptor cahaya. Ini sesuai dengan publikasi Campbell tahun 2016. 5. Dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang dimaksud dengan akomodasi? Jawabannya, ya, tentu saja, karena otot silindris berkontraksi sehingga lensa menebal untuk menangkap cahaya. Objek yang dekat dapat difokuskan pada retina, sehingga akomodasi adalah kecembungan lensa mata yang dapat berubah-ubah, menebal atau menipis yang membuat pandangan menjadi fokus. Akomodasi juga merupakan salah satu dari 3 komponen untuk melihat objek dalam jarak dekat yang disebut respon dekat atau refleks dekat. Komponen respon dekat meliputi akomodasi, konvergensi, dan meiosis. Pupil yang normalnya bekerja bersamaan, namun masing-masingnya dapat diuji secara terpisah. Ini menurut buku Wasti tahun 2018. Pertanyaan yang terakhir yaitu ke-6. Orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Jawabannya, kacamata yang dipakai berlensa rangkap, cembung, dan cembung. Di bagian kacamata yang berlensa cembung digunakan untuk melihat benda yang jauh, dan di bagian lensa yang cembung digunakan untuk melihat benda yang dekat, sehingga bayangan benda dapat jatuh tepat di retina. Selain itu, salah satu pemeliharaan kesehatan lanjut usia agar dapat beraktivitas yaitu dengan dipenuhinya kebutuhan alat penunjang 1/4 kit seperti kacamata dan tongkat. Dengan tongkat yang menyangga tubuhnya, lanjut usia masih dapat berinteraksi dengan orang lain. Menurut buku Widya Kusuma tahun 2013. Kesimpulannya, bintik buta adalah daerah tempat saraf optik meninggalkan bagian dalam bola mata dan tidak mengandung sel konus dan batang. Sehingga bila sesuatu bayangan jatuh pada titik tersebut, maka tidak dapat terlihat bayangannya. Ketika jarak tertentu tanda plus hilang, maka tanda plus dibiaskan masuk pada bintik buta. Daerah yang berada pada jarak hilangnya dan munculnya tanda
Sedangkan jika jarak tertentu tanda plus kembali, maka daerah bintik buta telah hilang dan retina bisa menangkap cahaya. Dan jarak bintik buta pada setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.